Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan sebagai manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Adalah wajar bila kita sebagai umat Islam yang mayoritas di Indonesia merasa sebagai umat yang paling baik, sebagaimana di negara-negara lain yang mayoritas non-muslim, terutama di negara Eropa dan Amerika, banyak yang berpandangan negatif terhadap umat Islam. Meskipun tidak semua orang, namun setiap mayoritas tentu terdorong untuk merasa paling benar, paling baik, paling kuat, atau paling kuasa. Ayat di atas cocok diterapkan di negara-negara yang mayoritas muslim seperti di Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah, negara-negara yang berbahasa Arab pada umumnya. Jadi tidak mengherankan di Indonesia pun masih banyak yang beranggapan bahwa manusia yang terbaik adalah umat Islam, umat Muhammad, apalagi yang pandai berbahasa Arab. Dan tidak mengherankan pula di kalangan-kalangan umat Islam yang formalistik atau KTP-nya Islam, dan kalangan hadiyin, kalangan pondok pesantren, dan seterusnya. Orang Arab jauh lebih Islami daripada orang Indonesia karena mereka pandai berbahasa Arab. Bahkan masih banyak yang beranggapan bahwa nanti di alam kubur akan ada pertanyaan kubur yang berbahasa Arab. Bahkan di akhirat juga berbahasa Arab, di neraka dan surga juga berbahasa Arab. Sehingga tidak jarang orang Islam pun masih beranggapan tidaklah mungkin dapat masuk surga selama tidak bisa berbahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa surga. Huruf-huruf Arab adalah huruf suci yang untuk menyentuh kertasnya saja yang bertuliskan Arab harus berwudu terlebih dahulu. Mereka sama sekali tidak berpikir bagaimana dengan negara-negara yang berbahasa Arab. Semua koran, majalah, tabloid, dan semua naskah pastilah berbahasa Arab. Haruskah berwudu terlebih dahulu hanya untuk membaca koran atau majalah? Bila huruf Arab itu suci, lalu bagaimana dengan tempat-tempat sampah yang banyak kertas yang bertuliskan Arab? Semakin kita berpikir, merenung, dan berusaha untuk memahami, kita menjadi prihatin dengan pandangan-pandangan seperti ini yang menganggap bahwa Arab sama dengan suci, huruf Arab sama dengan huruf suci, bahasa Arab sama dengan bahasa suci atau bahasa surga, orang Arab sama dengan orang suci, tanah Arab sama dengan tanah suci. Sekali lagi kita prihatin, cobalah mengingat sejarah. Mengapa Nabi Muhammad dilahirkan di Arab? Bagaimana orang-orang Arab sebelum Rasul lahir? Bukankah mereka disebut jahiliyah? Bukankah di zaman itu telah berbahasa Arab? Sucikah bahasa Arab di zaman itu? Muncul pertanyaan dalam benak kita, sejak kapankah Arab itu sama dengan suci? Dan siapakah yang pertama kali mengenalkan bahwa Arab itu sama dengan suci? Dan sampai kapankah anggapan itu masih terus berlaku? Sampai kapankah orang-orang Islam merindukan mati di negara Arab, khususnya Mekah? Benarkah orang-orang suci hanya ada di sana, tidak ada di tempat lain? Jika selama pemikiran masih seperti ini, maka tidak mengherankan bila kalimat kuntum khaira ummatin atau kamu adalah umat yang terbaik selalu identik dengan hanya orang-orang Islam, khususnya orang-orang yang pandai berbahasa Arab. Di tingkat pemahaman ini pula,
mestinya timbul pertanyaan dalam benak kita, benarkah Islam agama yang rahmatul alamin? Dan itu berarti bukan hanya untuk orang-orang Arab atau orang-orang yang pandai berbahasa Arab saja. Benarkah untuk menjadi khairu ummatin atau umat yang terbaik harus pandai berbahasa Arab? Inilah akibat bila kita sama sekali tidak mengenal dunia hakikat, tidak bisa memahami bahwa di dalam Al-Quran sebagian besar berbahasa kias, bahasa-bahasa perumpamaan atau bahasa-bahasa permisalan. Di dalam Al-Quran pun telah dinyatakan dengan perumpamaan itu banyak orang yang memperoleh petunjuk, namun tidak sedikit pula yang menjadi tersesat. Bila semua hanya dipahami secara sepintas atau apa adanya, tanpa pemikiran yang mendalam, tanpa memahami bahasa kias. Di dalam Quran dinyatakan bahwa agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Kata Islam bila tidak dipahami lebih mendalam atau hanya sekedar sebagai formalistik atau Islam KTP dan selain agama Islam adalah agama yang tidak benar. Demikian juga halnya dengan ayat di atas, khairu ummatin atau umat terbaik, bila dipisah dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, seakan-akan semua umat Islam pastilah umat terbaik. Tidak peduli mencegah kemungkaran atau tidak, melaksanakan kebajikan atau tidak. Sedangkan bila kita mau berpikir sedikit lebih ke dalam dan merenung, justru umat terbaik atau manusia terbaik adalah orang yang selalu menyeru kepada kebajikan. Itu pun bukan hanya menyuruh agar orang lain berbuat baik, namun harus melaksanakan terlebih dahulu, baru bila dirasa perlu menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, dan itu pun pasti tanpa paksaan. Demikian juga halnya dengan mencegah kemungkaran, terutama kemungkaran diri. Hal-hal buruk harus benar-benar dicegah, bahkan dimulai dengan mencegah niat-niat buruk, pikiran buruk, ucapan buruk, apalagi perbuatan yang buruk. Selama kita belum mempraktikkan amar ma'ruf nahi munkar, tak akan pernah tahu bagaimana prosesnya, konsekuensinya, dan halangan-halangannya untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Contoh yang sederhana, bagaimana sikap kita bila orang lain menuduh kita semua kebaikan yang kita lakukan hanyalah pencitraan belaka. Bagaimana kita bersikap ketika diremehkan, direndahkan oleh orang lain, dianggap bodoh oleh orang lain yang bahkan dia jelas-jelas bodoh. Bagaimana kita menyikapinya? Selalu menjalani dan menegakkan kebenaran, melakukan hal-hal kebajikan, dan berusaha selalu mencegah keburukan. Itulah yang dimaksud dengan khairu ummatin. Orang terbaik adalah selalu yang menegakkan kebenaran semaksimal mungkin. Tidak peduli apapun agama resminya, sukunya, bangsanya, apa warna kulitnya, apa pula bahasanya. Bukankah Islam adalah agama yang rahmatan alamin untuk seluruh alam semesta, bahkan bukan hanya untuk manusia saja. Semoga kita mengerti makna khairu ummatin. Demikian penjelasan yang jabar atas pertanyaan Kang Rekso di suatu pagi di lereng Gunung Lawu di Padepokan Tapaliman. Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.